Minasang, ohayo, konnichiwa, konbanwa. Selamat datang di Rei Sensei Nihongo Class SMA Edition. Ya, jadi ini memang materinya khusus untuk siswa-siswa SMA, tapi yang bukan anak SMA pun boleh ya ikut-ikut aja. Nah, untuk kali ini kita mau ngebahas materi tentang kazoku atau keluarga. Nah, di sini kita mau masuki materi tentang bagaimana menyatakan usia dan status atau profesi atau juga pekerjaan ya. Kita langsung aja ke slide pertama. Di sini kita ada cara untuk menyatakan usia. Nah, di sini ada tabel ya. Di sini ada tabel tentang cara menyatakan usia. Kalau di materi kemarin mungkin Minasang telah belajar cara menyatakan jumlah orang, yaitu dengan nin. Tapi kalau di sini ini ada nani nani sai ya, atau apa, nani nani itu garis melengking gitu ya, sai. Ya, kalau Minasang perhatikan di sini ini masih bilangan yang pernah Minasang pelajari seperti ichi, nisang, yonggo dan seterusnya. Tapi di sini memang ada yang berbeda seperti 1 tahun, 8 tahun, 10 tahun dan 20 tahun ya. Nah, di sini memang agak berbeda ya. Untuk 1 tahun di sini bukan ichisai tapi isai ya. Kalau Minasang perhatikan di sini ya, di sini isai bukan ichisai. Kemudian untuk 8 tahun juga bukan hachisai ya, tapi hasai. Kemudian di 10 tahun itu bukan juusai ya, tapi jusai. Dan di 20 ini yang agak berbeda. Ini hatachi ya, tidak perlu menggunakan sai untuk hatachi. Ini memang agak spesial untuk hatachi ya. Kemudian ya, bagaimana dengan 21? Nah, kalau 21 karena satunya isai, jadi kita menggunakan misalkan ya 21. Jadi kita tidak mengatakan ni ju ichi, tapi kita mengatakan seperti yang tadi di slide pertama ini ada isai, jadi kita mengatakannya ni ju isai. Ya maaf, ini tulisannya agak gimana ya, karena saya agak pakai pensil atau agak pakai spidol. Ya, ini pakai mouse jadi memang agak sulit. Jadi ni ju isai bukan ni ju ichisai ya. Tidak seperti ini, tapi seperti yang di bawah. Kemudian untuk ya, di sini kan untuk 8 juga sama ya. Bukan misalkan di sini 28 kita rubah bukan niju hachisai tapi niju hasai ya. Untuk 8, 38, 31 itu menggunakan intinya yang isai, hasai seperti itu. Bisa dipahami ya sampai sini? Ini untuk usia ya. Sekarang coba kita latihan. Gimana kalau kita hapus dulu. Kalau misalkan kita mau menyebutkan berapa usia kita, berarti anggap kita mau menyebutkan usia, biasanya anak SMA itu sekitar 15 atau 16 ya, kita anggap 15 aja. Nah, 15 tahun berarti ya. Nah, ini berarti gimana nih? Coba, ayo kita berpikir dulu sebentar. 15 tahun. Oke? Sudah dapat jawabannya? Oke ya, kita jawab bersama. Jadi 15 tahun. Seperti yang tadi di sini ada isai ya. Jadi untuk menyatakan 15 tahun, kita tinggal menyebutkan angka 15 dalam bahasa Jepang ya. 15 dalam bahasa Jepang ju go, dan untuk menyatakan untuk menyatakan usia itu tinggal ditambah sai. Jadi jugo sai. Hai, so desu ne. Easy lah ya. Oke, kita langsung ke pola kalimat. Ini kita hapus dulu. Oke, untuk pola kalimatnya masih sama seperti pola-pola kalimat yang biasa Minasang pelajari. Untuk nani nani wa, nani nani des, hanya nani nani wa, nani nani des. Di sini kita rubah untuk nani nani pertamanya itu dengan orang, dan yang keduanya itu dengan usia. Jadi contohnya seperti di sini. Bisa dibaca hiragana? Oke, kalau belum bisa saya tuliskan di sini. Ya, di sini contohnya watashi wa jurokusai desu. Seperti yang tadi kita tuliskan jugosai desu. Nah, kira-kira artinya apa ini, Minasang? Ya, kita coba pakai highlighter. Ya, watashi wa jurokusai desu. Ya, jadi jurokusai ini sebenarnya udah terlihat ya angkanya 16. Watashi seperti yang kita ulang-ulang setiap pertemuan. Watashi itu saya, jurokusai 16 tahun. Berarti kira-kira apa nih ya?
Berarti artinya saya berusia 16 tahun. Seperti itu ya minasang. Jadi untuk menyatakan usia kita menggunakan pola kalimat yang ini. Dan ini pun berlaku untuk orang lain, tidak hanya saya. Misalkan kalian ingin menyatakan orang lain, teman minasang atau orang tua atau kakaknya, itu silahkan diganti si orang ini ya, si watashi ini menjadi orang lain. Misalkan kakak berarti menjadi ani, atau kita mau menyatakan ayah kita berarti watashinya ini kita rubah dengan cici ya. Ya, oke. Kita lanjut. Oke ya, di sini ada contoh Q&A-nya atau question and answer. Jadi bagaimana cara menanyakan usia. Nah, di sini ada contohnya, Onisang wa nansai desu ka? Ini cara bacanya. Ya, Onisang ya, seperti yang minasang ketahui di materi kemarin itu Onisang itu siapa? Kakak ya, betul. Kakak laki-laki. Oke, di sini ada nansai desu ka? Ya, ini adalah kata tanya untuk menanyakan usia. Nansai, dan ketika ada pertanyaan pasti belakangnya kita menggunakan ka ya. Tapi mungkin ada pertanyaan, bagaimana kenapa tidak ada tanda tanya ya? Memang untuk bahasa Jepang sendiri itu kadang tidak menggunakan kata tanya, cukup dengan desu ka ini kita sudah tahu kalau itu pertanyaan ya. Ya, ini untuk menanyakan usia. Onisang itu kakak laki-laki ya. Dan nansai itu untuk menanyakan usia. Berarti kalau kita artikan bahasa Indonesianya menjadi berapa usia ya, nansai, berapa umur boleh juga. Berapa usia kakakmu atau kakak laki-lakimu? Ya, kita juga boleh menerjemahkan kakakmu selama kita tahu bahwa Onisang itu kakak laki-laki. Dan bagaimana jawabnya? Ya, untuk jawabnya ini masih sama dengan pola kalimat yang tadi ya. Kita pola kalimat yang awal tadi. Nah, di sini watashi wa jorokusai desu. Karena yang ditanya di sini adalah Onisang, maka kita cukup jawab ani ya. Ani wa 24 desu. Kakak laki-lakiku berusia 24 tahun. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kalau tidak dipahami silahkan ulang-ulang lagi di tab-tab 30 detik atau 1 menit sampai minasang mengerti. Nah, kemudian di sini ada beberapa kosakata tentang profesi ya. Nah, pertama di sini ada kyoshi, gunjin, tentara. Ya, untuk ini nanti saya akan berikan slide-nya, silahkan bisa diakses melalui link di deskripsi. Nah, di sini ya ada beberapa kosakata lagi tentang ya ibu rumah tangga, dokter, kayak karyawan bank, ini ya petani, nelayan, siswa ya, di sini ada SMA, SMP dan SD. Nah, kemudian ada beberapa kosakata tentang tempat. Di sini saya hanya sebutkan 3 untuk contoh saja. Nah, di sini ada restoran, kafe dan toko ya, atau warung boleh. Ya. Oke, kita langsung ke pola kalimatnya untuk menyatakan status profesi atau pekerjaan ya. Nah, di sini masih sama sebenarnya pola kalimatnya dengan yang tadi ya, dengan yang pola kalimat pertama. Di sini masih tetap nani-nani wa nani-nani desu. Ya. Hanya di sini untuk nani-nani yang keduanya kita rubah dengan status atau profesi yang tadi kita pelajari di slide sebelumnya. Seperti ini ya, pekerjaan-pekerjaan ini, status ini yang saya maksud. Nah, untuk contohnya di sini adalah, silakan dibaca. Oke, mungkin tidak bisa baca, kita baca Cici wa Isha desu. Oke. Kita ingat-ingat dulu, Cici itu siapa? Oke, ayah ya. Untuk Cici itu ayah. Dan di sini ada Isha ya. Kalau minasang, ini kosakata baru untuk minasang ya, Isha. Isha ini apa sih? Coba kita lihat ke belakang ya. Untuk Isha ini, siapa sih Isha ini? Nah, kita lihat di sini Isha itu adalah seorang dokter ya. Ini Isha dokter. Maka artinya menjadi ya, meskipun di sini gambarnya perempuan ya, tapi di sini bukan masalah perempuan atau laki-lakinya, tapi tentang profesinya. Ya, kita ulang lagi, di sini ada Cici wa Isha desu. Berarti ayah adalah seorang dokter, tepat sekali. Jadi di sini Cici wa Isha desu. Ya, kita bisa tinggal rubah ya, tinggal rubah jika minasang ingin mengganti orang lain. Misalkan di sini cicinya minasang ingin rubah dengan ibu, minasang tinggal rubah cicinya ini menjadi haha ya. Jadi haha wa Isha desu. Ibu adalah seorang dokter. Bisa seperti itu juga.
Oke, dan kemudian di sini ada pola kalimat lain, ini untuk menyatakan usaha ya. Kalau yang tadi ini status, kalau yang ini adalah usaha, jenis usaha. Ya, di sini nani nani wa, nani nani o yateimasu, ini agak berbeda, bukan nani nani wa, nani nani des, tapi o yateimasu. Sebenarnya yateimasu di sini artinya sendiri melakukan, tapi karena mencocokkan dengan konteks kalimat di sini, jadi kita cocokkan artinya juga ya. Seperti di sine anewa restoran o yateimasu ya. Di sini ada kata restoran. Ya. Ini sebenarnya kalau restoran minasang sudah bisa menebak artinya sendiri ya dengan mendengar kata-kata ini restoran o yateimasu ya. Ya, sebenarnya di sini yateimasu menjalankan ya. Jadi yateimasu secara harfiahnya ini adalah melakukan ya, atau menjalankan, atau mengelola, atau intinya kita menjadi si pengusaha bisnis yang kita jalankan ketika kita menggunakan pola kalimat ini. Berbeda dengan pola kalimat yang tadi, kalau kita gunakan pola kalimat yang tadi, misalkan di sini ciciwa, misalkan kita gunakan contoh yang ini, ciciwa restoran des, maka itu artinya akan berbeda menjadi ayah adalah seorang restoran ya. Jadi kita gunakan pola kalimat yang ini untuk menyatakan jenis usaha yang dijalankan ya. Misalkan kita ingin mengganti restorannya menjadi toko, kita tinggal ganti saja restorannya menjadi seperti yang di slide tadi, itu ada mise ya. Nah, ini ada mise. Kemudian kalau kita ingin mengganti lagi, di sini ada cafe juga, kisateng. Atau misalkan minasang menemukan kosakata lain tentang istilahnya tentang tempat, itu boleh minasang masukkan ke sini. Ya. Jadi di sini contohnya anewa ya, ane itu seorang kakak perempuan. Kita rubah warnanya biar lebih. Nah, anewa di sini ane adalah seorang kakak perempuan. Karena di sini ane menjadi kakak perempuanku ya, meskipun tidak ada akunya di situ. Jadi kita secara otomatis mendapatkan arti ku di situ, kepemilikanku. Anewa restoran o yateimasu. Oke, untuk berikutnya ini adalah cara menanyakan pekerjaan ya. Di sini ada contohnya. Oni-san no shigoto wa nan desu ka? Ya. Oke, apa pekerjaan kakak laki-lakimu? Nah, kita artikan seperti ini ya. Oni-sang, oni-sang itu siapa? Kakak laki-laki ya, jelas di sini sudah tertulis. Nah, kemudian ada shigoto, ini kosakata baru juga untuk minasang. Shigoto di sini ya, shigoto ini adalah artinya pekerjaan ya. Artinya adalah pekerjaan, shigoto. Jadi untuk partikel no ini adalah partikel posesif ya, kita bisa artikan seperti ini. Oni-san no shigoto ya. Mana pointernya kita perlihatkan? Nan desu ka? Apa ya? Ya, jadi untuk partikel no itu kita bisa gunakan sebagai partikel posesif. Jadi di sini adalah contohnya oni-sang no shigoto. Oni-sang itu kakak laki-laki dan shigoto adalah pekerjaan. Jadi kita balik ya, untuk bahasa Jepang itu dibalik. Ketika penggunaan partikel no. Misalkan ya di sini ini ya. Ketika mengartikannya kita balik secara ini ya. Jadi kita artikan dari shigoto-nya dulu. Shigoto itu artinya pekerjaan dan oni-sang itu adalah kakak laki-laki. Jadi pekerjaan kakak laki-laki wa ya, wa nan desu ka? Apa? Jadi kalau kita ya menggunakan EYD yang baik dan benar, kita ya tentunya artinya menjadi seperti ini ya. Apa pekerjaan kakak laki-lakimu? Tapi kalau kita menggunakan bahasa biasa kan ini bisa saja pekerjaan kakak apa gitu kan, bisa seperti itu juga. Oke, dan di sini jawabannya adalah ani wa kyoshi desu. Kyoshi ya. Kyoshi desu. Kita cari kyoshi itu siapa sih? Kita lihat lagi di slide sebelumnya. Kyoshi. Di sini ada kyoshi. Nah, di sini ada kyoshi ya. Kyoshi itu adalah seorang guru. Jadi kita balik lagi. Ya, ani wa kyoshi desu. Jadi kakak laki-lakiku adalah seorang kyoshi, seorang guru ya. Nah, seperti ini. Jadi itu adalah pola kalimat untuk menanyakan pekerjaan. Dan ini juga bisa dirubah menjadi orang-orang lain ya, selain oni-sang. Seperti yang tadi, boleh menjadi ayah, ibu, kakak, nenek, adik,
saudara-saudara lainnya atau teman minasang ya. Oke, kemudian untuk mengetes bagaimana pemahaman minasang tentang materi ini, coba kita dengarkan audio berikut ini. 私の家族。私は5人家族です。父と母と兄と妹と私です。父は50歳です。教師です。母は45歳です。主婦です。兄は24歳です。会社員です。妹は13歳です。中学生です。 Ya, mungkin kalau yang tidak kurang jelas ya, yang kurang jelas ini bisa saya perlihatkan transkripnya ya di sini. Tadi judulnya adalah Watashi no Kazoku seperti tadi ya. Oni-san no shigoto. Di sini Watashi no Kazoku berarti keluarga saya ya. Nah, di sini transkripnya jadi seperti ini. Watashi wa gonin kazoku desu. Berarti apa nih artinya? Oke, ya. Saya memiliki 5 orang anggota keluarga atau saya beranggotakan 5 orang keluarga ya. Gimana aja lah pokoknya intinya ngejelaskan menyatakan kalau kita itu punya 5 orang keluarga ya. Nah, di sini ada chichi to, haha to, ani to, imoto to, watashi desu ya. Seperti yang dijelaskan ini go itu 5 orang. Jadi di sini ada cici 1, haha 2, ani 3, imoto 4 dan watashi 5 ya. Jadi tepat yang dikatakan gonin itu 5. Cici, ayah, ibu, kakak laki-laki, adik perempuan dan saya. Nah, kemudian di sini ada cici wa gojusai desu. Ya ini seperti yang dipelajari tadi ya. Gojusai desu. Gojusai. 50 tahun ya. Jadi cici ayah berusia 50 tahun. Kyoshi desu. Kyoshi itu guru, tepat ya. Guru. Jadi cici wa gojusai desu. Kyoshi desu. Ayah berusia 50 tahun dan dia adalah seorang guru. Oke. Kemudian itu 1 ya. Kemudian 2 kita jelaskan hahanya. Haha wa 45 desu. Ibu berusia 45 tahun. Shufu desu. Seorang ibu rumah tangga. Kemudian yang ketiga ada ani ya. Kita jelaskan ani. Ani wa 22 desu. Ni ya menjadi 22 tahun. 22 desu. Kaishain desu. Kaishain itu adalah seorang karyawan perusahaan ya, orang kantoran. Kemudian ada imoto wa 14 desu. Adik perempuan Juyong. Nah, di sini ada Yongju. Ingat ya kalau Yongju itu 40, kalau Juyong berarti sebaliknya 14 ya. Meskipun tidak sebaliknya tapi di sini sangat berbeda artinya ya. Dan sangat jauh juga 14 ke 40. Imoto wa 14 desu. Berarti adik perempuanku berusia 14 tahun. Chugakusei desu. Seorang siswa SMP ya, chugakusei karena di sini ada chu. Chu itu artinya tengah ya. Jadi seperti kita sekolah menengah pertama ya, tengah-tengah gitu antara SD dan SMA. Dan ini juga boleh ya kalau minasang mau menambahkan saya di sini ya. Berarti watashi wa sebutkan usianya berapa, kemudian profesinya apa. Ya selain kokosei, selain siswa SMA mungkin ada yang jadi atlet, ada yang menjadi selebgram atau apapun selain yang ada di sini. Ya untuk sisanya minasang silahkan cari kosakata yang baru ya yang selain ada di sini. Oke, cukup sekian materi kali ini tentang cara menyatakan usia dan status dalam keluarga ya. Jika ada hal yang masih kurang dipahami silahkan tanyakan di kolom komentar atau boleh di-mention di @raymulyana di Twitter ya karena saya tidak main Instagram. Kemudian untuk slide materi ini minasang bisa dapatkan di deskripsi di bawah ini, di bawah. Oke, sekian materi dari saya. Domo arigatou gozaimashita. Mata aimashou ne. Bye bye.